Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan video ini. Mimin akan membahas alur cerita sinopsis Gopi. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Gaura mendesak Dharam untuk berbuka puasa dan makan. Dharam mengatakan tidak. Gaura berteriak bahwa Mera telah melakukan ilmu hitam kepada putranya, bahwa dia ada di belakangnya. Dharam menjaga tangan Gaura di atas kepalanya dan meminta untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan menghadiri puja keluarga Modi besok dan tidak akan membuat adegan bahwa keluarga mereka akan memalukan. Selanjutnya, Serapan mengoleskan salep pada luka kaki Vidya. Dia bilang dia baik-baik saja. Serapan bercanda bahwa dia adalah wanita super. Vidya juga bercanda dan meminta untuk menceritakan rahasia yang dia sembunyikan darinya. Dia mengatakan akan segera dia akan memberitahunya. Lalu Vidya menjaga kepalanya di bahu Serapan. Ahem dan Gopi sedang tidur bersama di kamarnya. Gopi mendapat mimpi dia diberi sengatan listrik di rumah sakit dan bangun berteriak tidak. Ahem bangun dan bertanya apa yang telah terjadi. Ahem menyalakan lampu. Kokila masuk ke kamar Ahem. Ahem dan Gopi melihat Kokila. Kokila dan Hetal bertanya kepada Ahem apa yang terjadi kepada Gopi. Ahem memberi air minum kepada Gopi dan Gopi meminumnya. Kokila dan Hetal bertanya kepada Gopi apa yang telah terjadi. Gopi berkata bahwa dia mendapat mimpi buruk di rumah sakit. Ahem mengatakan kepada keluarga dia akan mengatur Gopi dan meminta kepada mereka untuk pergi dan beristirahat. Lalu mereka semua pergi meninggalkan Ahem dan Gopi. Ahem bertanya kepada Gopi apa yang harus dia lakukan untuk membuatnya tersenyum. Apakah dia harus bernyanyi? Dan jika dia bernyanyi, dia akan tersenyum dan seluruh keluarga akan menangis. Lalu Gopi tertawa mendengar perkataan Ahem. Ahem meminta kepada Gopi untuk tetap tersenyum selalu. Gopi bersandar di dada Ahem dan mereka berdua tertidur. Gopi tidur duluan. Ahem setelah membuat Gopi tidur, lalu dia juga tidur setelah Gopi. Dharam datang ke kamar Mera dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini. Mera memegang tangan Dharam dan membawanya ke kamarnya. Mera mengatakan ini kamar Dharam dan dia harus tinggal di sini, bukan di kamar tamu. Dharam bertanya apakah mereka akan tinggal di ruangan ini bersama. Lalu Mera pergi meninggalkan Dharam. Mera datang lagi membawa Durga. Dharam terkejut melihat Mera bersama Durga. Mera mengatakan kepada Dharam bahwa Durga akan tinggal bersama Dharam di sini. Gaura datang dan bertepuk tangan. Gaura bertanya apakah Mera sedang bermain-mainan dengan Dharam. Mera memberitahu Durga bahwa mulai hari ini Dharam di kamarnya adalah akan tidur bersama. Dharam miliknya dan hanya Durga yang berhak atas Dharam. Gaura berteriak bahwa dia muak dengan Dharam dan memberikan kepada Dharam sebagai amal. Mera mengatakan
mengatakan itu sudah cukup. Dia tidak bisa menghina Mera karena dia bukan menantu Gaura dan Mera adalah tamu di rumah ini. Gaura menatap Daram. Daram mengatakan itu sudah cukup. Gaura berteriak, dia memanjakan Mera dan akan bertobat. Mera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Lalu Mera menangis di depan pintu. Durga mengambil bantal dan sprei dan memberitahu Daram bahwa dia akan tidur di lantai dan dia bisa tidur di tempat tidur. Daram meminta kepada Durga untuk tidur di tempat tidur karena itu adalah haknya. Durga menggigil. Daram mengambil bantal dan sprei dan berjalan keluar dari kamarnya. Daram berhenti di luar kamar Mera. Sementara Mera tidur di tempat tidur sambil menangis. Daram kemudian pergi dan tidur di ayunan sambil mengenang Mera, dan Mera juga mengenang Daram. Akhirnya Daram tidur di ayunan, sementara Premlata memberitahu Madu bahwa dia hidup damai di Modibapan. Tetapi Kokila dan Gopi merusak rencananya. Madu meminta untuk tidak khawatir, dia akan menghukum keluarga Modi besok. Dia turun dari mobil dan meminta kepada Premlata untuk pergi dari sana. Sona mengklik foto mereka dan berpikir mengapa dia tidak menyadari bahwa Madu adalah pelakunya. Ketika dia tidak bisa menjadi putrinya, mengapa dia membiarkannya? Sona akan mengumpulkan lebih banyak bukti dan menunjukkan kepada Tolu untuk membuatnya sadar bahwa dia semurni namanya. Gopi dan Ahem asik tidur bersama di kamarnya. Alarm berbunyi. Ahem bangun. Gopi bangun setelah Ahem dan melihat dirinya tidur di bahu Ahem dan bertanya mengapa dia tidak membangunkannya dan membiarkan Gopi tetap tidur di bahu Ahem. Ahem berkata, dia tidur sangat nyenyak setelah waktu yang lama. Ahem mengatakan, bahkan dia tidur nyenyak juga. Lalu Gopi tidur lagi di bahu Ahem. Setelah itu, Ahem menyimpan bantal di lemari dan mengatakan, mulai hari ini bahunya adalah bantal Gopi. Gopi dengan malu-malu bersandar di bahu Ahem. Selanjutnya, di pagi hari, Mera melihat Daram sedang tidur di tempat tidur ayunan dan berpikir mengapa dia merasa senang melihat Daram di tempat tidur itu, bukan di kamarnya. Daram bangun dan melihat Mera mengintip dari jendela. Daram berpikir apakah itu benar-benar Mera atau dia yang marah. Gaura lewat dan melihat ke kamar Mera. Lalu Gaura bertanya kepada Daram mengapa dia tidur di ayunan di rumahnya sendiri. Jika Durga mengusirnya, dia akan menghukum Durga. Daram berkata bahwa Durga tidak bersalah dan Durga suka tidur di tempat tidurnya. Daram memberitahu Gaura dia akan pergi ke Gim dan akan mencapai Modibapan untuk Satya Narayan Puja, dan dia harus mengingat janjinya. Daram berkata dia ingat bahwa dia harus diam dan tidak membuat keributan. Begitu dia pergi, Gaura berpikir dia tidak bisa melakukan drama di sana dan dia bisa melakukan dramanya di sini. Lalu Gaura melihat ke kamar Mera